Diselamatkan Khotem Macan Putih dari serangan arwah korban santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala maupun musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, masih membahas putaran Khotem Macan Putih. Nah, kali ini saya akan share salah satu kasus yang cukup menarik nih. Nah, kasus ini datang dari Pak Yasin. Ya, tentu nama ini nama samaran ya. Nah, Pak Yasin ini memahar sarana mustika Khotem Macan Putih setelah ada kejadian gaib yang menimpa salah satu putra beliau. Ya, kejadian yang menimpa anak dari Pak Yasin ini cukup menarik perhatian di lingkungan tersebut. Ya, jadi meskipun kasus ini tuh boleh di-share ulang oleh saya, tapi Pak Yasin ini berpesan supaya namanya ini disamarkan dan ceritanya sedikit ditambah dan dikurangi saja, biar semakin samar ya, tapi tidak merubah untuk poin-poin pentingnya. Nah, sebagai info saja ya, karena kejadian gaib yang menimpa anak dari Pak Yasin ini, beliau akhirnya ini tertarik akan hal-hal gaib dan tertarik juga memahar mustika Khotem Macan Putih. Ya, sampai pada akhirnya beliau itu memutuskan untuk memahar mustika Khotem Macan Putih dan menceritakan kasus ini kepada saya. Nah, di video ini dan saya akan menceritakan ulang kasus dari Pak Yasin ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, cerita yang saya share ini tidak murni. Ada beberapa bagian yang saya tambahi dan saya kurangi, agar privasi dari Pak Yasin ini tetap terjaga dengan baik. Nah, untuk kasusnya ini berawal dari ketika putra Pak Yasin ini magang di salah satu bengkel. Ya, magang ini masih dalam rangka menempuh pendidikan jenjang SMA atau SMK, dan semua ini berjalan normal, tidak ada kejadian aneh atau di luar kewajaran ketika putra Pak Yasin ini magang tersebut. Nah, sampai suatu waktu putra Pak Yasin ini dengan kedua temannya ini minum minuman keras sampai mabuk di mes bengkel tersebut. Oke, putri Pak Yasin ini dan kedua temannya ini menginap di mes yang sudah disediakan pemilik bengkel untuk karyawannya yang rumahnya itu jauh. Nah, kebetulan saja semua karyawan yang menginap di mes tersebut sedang pulang. Ya, karena besok hari itu hari Minggu, maka tersisa 3 orang saja. Ya, putra Pak Yasin dengan kedua temannya. Nah, singkat cerita, ketiganya ini mabuk dan keesok harinya ketika sadar, kedua teman Pak Yasin ini badannya itu biru-biru, seperti habis terkena pukulan benda tumpul, dan memang bagian tubuh yang membiru itu terasa sakit semua. Nah, hanya putra Pak Yasin yang lukanya itu sedikit saja. Nah, ketiganya ini terheran-heran. Nah, ketika kesadaran mereka itu sudah kembali membaik, mereka ini bingung kenapa hal tersebut bisa terjadi.
Entah siapa yang memulai, salah satu dari ketiganya ini bercerita bahwa ketika tidak sadar karena mabuk tadi malam, dia ini mimpi diajar oleh 2 laki-laki seumur mereka. Nah, ternyata ketika orang ini mengalami mimpi yang sama, yakni diajar oleh 2 orang laki-laki. Tapi khusus anak dari Pak Yasin ini baru diajar sebentar saja, sepersekian detik lah, kedua laki-laki tersebut. Nah, ini lari, ketika ke belakang anak Pak Yasin ini ada macan besar yang berwarna putih. Nah, singkat cerita, hari sudah masuk malam lagi dan para karyawan yang rumahnya itu jauh sudah kembali ya ke mes bengkel tersebut. Nah, cerita yang dialami oleh 3 siswa magang tadi itu termasuk anak Pak Yasin ini ya, itu diceritakan kepada salah satu karyawan bengkel tersebut. Ya, sebut saja namanya adalah Mas Tony ya. Dan ternyata kejadian mimpi diajar oleh 2 orang laki-laki tersebut tidak pertama kali terjadi. Selama Mas Tony ini menjadi karyawan di bengkel, itu sudah 2 kali melihat kejadian yang serupa. Nah, kalau dengan kejadian yang diamati anak Pak Yasin ini, total yang dilihat Mas Tony ya 3 kejadian. Dari Mas Tony inilah ada pencerahan lah. Kenapa ketiganya ini mengalami mimpi yang hampir sama. Nah, kira-kira apa keterangan atau pencerahan dari Mas Tony ini? Silakan Anda bisa simak video selanjutnya, gitu ya. Nah, insya Allah dari saya cukup sekian dulu. Semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih. Jika ada kebenaran yang saya katakan itu semata-mata anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon. Saya Bahram Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.